Tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So kata itu anda berdua kata data macam-macam normal. Mengenai orang kata ada kelainan, begitu biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Yo aneh yo loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah nonton awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah nonton ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah, cek dia madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas kenapa? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajaran ini benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya. Diomongno koruptor kamu harus percaya. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue satu ibu injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pengeran murah Allah sebelum. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madhum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang itu. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar. Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi misalnya kamu simpati neraka, jadi dia simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon
Kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuang, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam template. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah di Tegal Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan dasar penghisap berjuang kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terzalimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajat. Rata-rata ulama itu diangkat derajat. Baik pulau aja nih ya, pangkat rukin apa ya? Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang pangkat rukin tak menjotosi mutlak. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat mana bro? Ayo sing ngemri kabeh tak menjotos mutlak bro. Murah kan? Nggak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak uang belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering yang kayak duit kue, sering mijeti kue, sering masifitasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya brosuwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarrom, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam template mulai. PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Jengkal untuk duit kerukunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lagi ya ibu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan greget. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, bang. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat. Kalimat haqqin wa kalimatun bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu mulai kalau sebenarnya untuk izin dulu ampun soal kecuali kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis Gus Bayu apa tenang. Barang tak baru, sebelum Gus Bayu anti sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur, nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alih anafiyah wa alih anafiyah wa alih anafiyah insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Jadi Abdullah Abu Jahal itu mengkaji Nabi rasanya lomane Abdullah lahirin Nabi sing kiai itu. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Fasilitasi Soho. Fir'aun, anak ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abdullah, gue tahu ukuran pas lahirin Nabi ya ngaji aku. Orang mau sesuapitan di suargo. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu am anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi
yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin 'alaiha nafira wa 'alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Firaun. Pakai uangnya Firaun. Dan Firaun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Firaun iman, kata Firaun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Itu tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Firaun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, menurut saya termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran benar itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi Pak harus ngaji tauhid itu mantap. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, sampai santri sengra roda pulau. Ini itu rapi kaki, gue rapi. Saya cangkemnya lah, sementing wae ngaji iman, salah nih kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena sambil cinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji salah ngaji. Terus gak kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kira aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gedungnya semua. Jadi utama orang kerja majnun filas, pokoknya pikirannya harus majnun filas. Terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi kalau usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun filas. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Filas. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan tidak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoni. Sing ngejak ateis atau bodoni, uripe heroik sampai tombo ape. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan tidak ya. Sing servisnya, paham maksudnya? Kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Nama yang disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Kan kalau termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan hasil silaturahim sunnah, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampai naruhan juga keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku bersoanin dan itu kampung aja.
berlima maksudnya atau izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya wayana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial. Meskipun sosial penting, tapi kalau ini di servis sosial repot. Jadi tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan, tarian masjid mudah terjebak, bariku nunjuk Quran. Wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI ra tau tarian, ayo urunan pangerunan ayo. Nyabu sithik-sithik joget ayo. Nyanyi opo ngono. Terus wis kan mikir, kok enak iki nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sama jadi kiai, usahakan kok qalilul ma'una. Kata Nabi, ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Sebenarnya ngaji, serasa panggung, tak tolong buta, MC bayar. Cek mana? Ini misalnya terpaksa ngono masjid ben setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan terus sama pun sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertanyaan. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi, yuraro caranya. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur kalau ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas di Islam yo. Andaikan nyata nanti setelah mati ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya betul juga. Saking cerdas sih. Lu apal kata-katanya Sayyidina Ali. Inka nama takulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama podo-podo bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Man ulama itu saja itu dicakap elek, cuma orang ulama terjalan dengan tiga. Tapi yang menghadapi wong elek itu cangkem. Gak ngono barbar. Masyhur orang ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan yo ora panas semua materi ini setan kok geni diobong geni ora opo. Ya ini sekarang mau jangka lemah saurno rai ini orang mau pilih lu boleh gue cari kalau lemah kok loh tapi kalau orang cover mau jadi ada ajaran ulama senjata melek tapi kok nak gue tetap ulama dari yang tiga jadi yo saking mantul ulama awal mau sing takut disabuni lo lemah gue kok lemah kena lemah kok tunggu. Jadi lama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang lama itu Abdul bin Abbas notok gurunya berarti betul. Si Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad itu berapa jam nggak dipetuk. Mentang, padahal gurunya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Gila, cinta itu sampai. Nah
Terima kan enggak. Ngaji bagi kiai kok ketok sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai ini api, monggo mangan warak legen ngaji terus. Enggak baik. Berumah kiai sing kok rapati berkenal bukan apa-apa. Biar berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin anak ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa? Sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahi hujjatul baligh atau istilahnya watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala. Makanya ketika Nabi Muhammad tidak debat sama orang-orang kafir jawab kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena ibarat posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Maksudnya bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu mazlum teraniaya korban karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel untuk Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditertimi. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus mengiran lagi ini bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi rambayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu mengukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulai kalau rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma ketemu busuk kualat. Serah busuk, kowe lagi ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis orang busuk cuma amuk. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang enggak, fenomena ilayobim ya latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak pulau ya itu sampai seperti itu meskipun anak pulau masih cilik ya, tentu tidak se-ekstrim saya ngajar dengan pulau sama sebuah tentara anak di Amuk. Kalau ngetes misalnya anak pulau itu kan sayang biar anak pulau kadang berbagai tak aja ternyata wae tak lah tetap ngaji berarti anak pulau ngaji seperti itu kan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus untuk jangan-jangan nak bonus yang orang ngaji dari kata-kata ya tak menang. Ternyata tetap ngaji sudah ada anak waktu. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung mau tahu itu rasa cinta biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi illa agar hak musuhnya itu latih. Serah teori sosial, masalah ini kurang sosial. Karena menurut teori sosial, Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar. Lahir cetrecet itu harus ditolong Abu Lahab. Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa kalau sampai orang Muhammad iya biasanya. Iya
Mengenai ngomong ngaji, dan gak saraf nama-nama. Saya kira kadang-kadang Islam itu katut ajaran-ajaran LSM yang kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau, tapi kakean. Makanya Android terdolimi itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik tidak boleh ngomong. Gus dia menikun zaman pulau buruh, itu rakam digaji. Dia mengatakan pulau didolimi. Saat ini pulau sudah. Wong itu tak enak. Aku mau itu. Ya nabi fase aja aku sembrono dia yang baca fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong dia benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-Ihsan amruwa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran. Masih ada wong sing tahu dolimi itu adalah diperintah no ihsan. Nah iso ya sepuluh. Kena iso aja aku itu dolimi ku ora aku. Aku bocah. Melo dolim. Ben dolimi males pas ngene tau didolimi. Iku enak iso nyepuro. Tapi kena aja aku dolim. Wong pas wong ku dolimi ku ora ngajak aku. Kok bareng iku aja males ngajak aku. Masuk ke sulit jenara raja, yang berakmu ya. Kadang dia ya kasih dijak rasanya belum, yo berdukung. Sarap. Allah, ngomong semua. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah majib ngomong lakoni ke hati. Nah orang ngajak-ajak elek misalnya, saya bukan marah. Orang marah contoh, wah jenis sugar. Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibuat dolimi itu akhirnya pulau marah. Bergerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendong. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom didolimi wong ya takdir, marah terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, tak tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan yo tambah larang. Wajib gak nurut terus itu tetap kandani. Wis kelangan dunia, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kalau diprovokasi. Dia ngerasa di wong hukum dasarnya haram. Terus aku dolimi wong sira dolimi aku yo haram. Karena aku kan berat menjadi dolimi, tapi kalau gak melok didolimi. Dia nak kiai yang stabil dengan cara berpikir, tapi kan tidak semua orang stabil. Jadi khusus mengenali kebenaran sejati itu adalah masalah sosial, itu absolut. Nah Allah ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Ini ajakan itu pasti. Lagi pula begini loh, satu utang kita sama sosial dia lebih utang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling enak. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim diutangi duit di rumah paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa be pangeran. Setelah panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan duanya sih belum rumah ya duanya nih Allah. Paham ya? Terus mau nulis gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa, jawab Allah Fir'aun, lalu ada yang mudah-mudah coba kayak Nabi Musa, sing kayak Nabi Musa hidupnya aku jadi pengira dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga kembali mengukur kebenaran buat servis nama bahaya. Tuan Allah dia kejujuran itu sering dua didik macam misalnya butuh duit 200.000 tak kaya 1 sen. Nah, butuh 200.000 ini tak warai, tak kaya 200.000. Kalau jarang kayak pas bersama kita. Gitu loh, orang larat banget kan. Maksudnya ya orang dia anak kiai yang bodoh itu loh atau orang sesuatu. Ajarannya agama itu uang amal. Jadi nak rukat santri misalnya kayak ibadah nanti saya tahu 200.000 orang 200.000. Pendini urus saya. Ajaran agama uang dulu. Tak oleh uang dulu. Nanti saja ngerti itu 200.000. Betul, mau agak dulu. Bujur mulai korosip lagi, warga dunia akhirat. Sesuai kulino gak nuntut mereka kulpine urun. Kadang dia pulau urun tengah atas saya, tapi bujur warga dewian, dia urun jurang sama elok. Jadi buntar, bujurmu melayu. Mana kadang bujur butuh soleh. Tapi soleh kan akhirat soleh kan yang korban dong soleh. Lagi aku cerita, jadi bujur dilatih. Ojo kan kok latih kok manja wae keterusan nuntut. Ben swarga ora, soalnya sing kawula 250 gue. Dilatih.
Ini penting kolaborasi. Pokoknya kalau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak. Mulanya nabi ngendikan mangkola lain. Luar daholal jannah ono wa inzana wa insaro. Senajan tahu zino tahu malik. Wah nabi ngesano zino itu boten. Maknanya kebenaran sejati. Nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zino lah tetap Allah pengen.